Halo, selamat sore Gramets dan juga selamat datang di online virtual festival Gramedia Tanpa Batas, kolaborasi tanpa batas dalam rangka 52 tahun Gramedia. Nah, senang sekali di sore hari ini ada saya Ian Narendra yang bakal menemani kamu selama nanti kurang lebih kita akan ngobrol-ngobrol bersama 1 jam ke depan ya di ruang inspirasi. Nah, Ian pengen menyapa untuk kamu yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini untuk kita bersama-sama untuk ngobrol, diskusi, dan juga mencari inspirasi di ruang inspirasi. Dan juga pastinya di acara online virtual festival Gramedia Tanpa Batas dalam rangka Gramedia Anniversary 52 tahun kolaborasi tanpa batas ya. Nah di sore hari ini Gramet saya akan ngobrol bersama dengan satu figur ini yang menurut Ian ini sangat luar biasa gitu ya. Satu figur yang pasti juga Gramet sudah kenal begitu ya. Mungkin boleh saya bacakan dulu profilnya ya. Boleh saya bacakan dulu profil figur satu ini yang merupakan kelahiran kota Metro di Lampung, yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan juga sebelumnya sempat mengemban pendidikan di Akademi Pariwisata Trisakti tahun 1998. Boleh kalau begitu saya sapa selamat sore Ibu Junita, Sanders Kitchen. Halo Bu Junita, selamat sore. Sore Mas Ian. Terima kasih Mas Ian. Halo. Sore juga buat teman-teman yang lagi ikut join di sini. Selamat sore semuanya. Luar biasa. Bu Junita apa kabar? Sehat? Sehat Mas, sehat banget. Sehat, Alhamdulillah. Karena memang satu hal yang mungkin harus kita tanyakan begitu ya. Di waktu-waktu seperti sekarang adalah kabar kesehatan ya. Semoga juga Bu Junita sehat dan juga semoga siap untuk berbagi inspirasi di sore hari ini. Nah, baik Bu Junita, sebelum kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol, izinkan saya untuk sedikit membacakan kembali begitu ya. Profil dari Bu Junita. Nanti kalau misalnya ada yang salah, boleh untuk langsung dibenarkan Bu. Oke, boleh ya? Oke, kalau begitu. Nah, mungkin sedikit saya bacakan lagi profil dari beliau bahwa berawal dari keinginan untuk menyajikan makanan dan camilan yang sehat dan juga pastinya enak untuk keluarga, begitu ya. Kemudian beliau belajar memasak dan juga membuat kue secara otodidak. Wow, ini luar biasa ya. Secara otodidak dan juga pastinya sudah melalui berbagai macam proses termasuk kegagalan dalam membuat masakan begitu ya hingga akhirnya yang namanya usaha nggak pernah mengkhianati hasil ya. Beliau berhasil meramur resep-resep yang pastinya simple dengan bumbu yang sederhana, dengan teknik masak yang pastinya mudah dan juga rasa yang enak ya. Dan juga telah dibuktikan lewat kesuksesan penjualan buku masak pertamanya yang berjudul Home Cooking ala Sanders Kitchen. Oke, sampai sini saya ada yang salah baca Bu, semoga enggak ya. Udah benar. Oke, kalau begitu. Nah, mungkin juga sedikit menambahkan bahwa buku tersebut adalah buku masak pertama di Indonesia yang meraih predikat mega bestseller yang mencapai angka penjualan 150.000 eksemplar dalam waktu kurang dari 4 tahun. Boleh saya minta tepuk tangan virtualnya untuk teman-teman yang ada di rumah? Oke, kalau gitu. Nah, baiklah, dan juga pastinya di sela-sela kesibukan beliau sebagai ibu rumah tangga dan mendampingi suami dan juga 3 putranya, beliau masih menyempatkan untuk berbagi resep melalui akun Instagram @sanderskitchen yang per Desember 2021 kalau yang nggak salah followersnya sudah mencapai lebih dari 700.000. Mungkin kamu salah satunya karena Ian juga salah satu dari followers dari Sanders Kitchen ya. Nah, bersama juga dengan anniversary Gramedia yang ke-52 tahun ini, Ibu Junita, nanti kita akan bersama-sama untuk berdiskusi begitu ya, tentang buku ketiganya yang berjudul Inspirational Ideas for Home Cooking ala Sanders Kitchen. Nah, pastinya juga melanjutkan kesuksesan dari buku pertama dan juga kedua Sanders Kitchen ya. Sekarang Bu Junita hadir dengan buku ketiganya dan nanti kita akan obrolin lebih detail, oke, tentang apa aja sih isinya gitu ya, bagaimana proses penulisannya dan juga detail-detail lainnya. Dan juga pastinya buku ketiga ini itu terbit karena antusiasme dari pembaca dan juga followers yang luar biasa begitu ya, dan juga akhirnya beliau memutuskan untuk menerbitkan buku ketiganya pastinya dengan Gramedia Pustaka Utama. Oke, kalau begitu langsung Bu Junita kita akan sedikit diskusi boleh ya? Halo Bu Junita, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Mas, jelas banget.
Oke, baiklah. Bu Junita, untuk yang ingin saya tanyakan untuk yang pertama gitu ya. Bu, gimana sih prosesnya begitu setelah membuat buku pertama, setelah membuat buku kedua, akhirnya memutuskan untuk membuat buku ketiga Sanders Kitchen ini. Gimana Bu awalnya memutuskan hal tersebut? Jadi gini Mas, kan Mbak Editor, Mbak Intarina, nawarin bikin buku lagi Bu, katanya. Mhm. Karena kan yang buku pertama itu, home cooking pertama, itu kan jaraknya kalau dilihat sama buku yang ketiga ini jaraknya udah 4 tahun Mas. Buku pertama Ya, saya terbitnya 2018 Januari, dan buku yang ketiga ini baru kemarin kan Januari 2022. Tuh. Jadi ya udah, saya pikir sudah waktunya memang saya mengeluarkan buku masak berikutnya. Karena buku yang kedua itu bukan masakan Mas. Buku yang kedua itu isinya kue-kue, ya. snack, karena Halo? halo, ya Mas, Ya. Mohon kedengeran maaf. kan Mas? Nah, kedengeran Bu. Mungkin boleh dilanjut, mohon maaf. Ya, jadi ya itu, jadi karena buku itu sudah cukup lama jaraknya dari buku pertama, terus sudah gitu didorong juga keinginan para follower, itu Ya. mereka mendesak saya untuk bikin buku baru dong gitu, karena mereka sudah tamat mempraktekkan resep-resep di buku yang pertama itu Mas gitu. Dan saya juga melihat banyak resep-resep saya yang belum dibukukan, resep-resep masakan. Jadi ya udah deh saya bikin aja gitu lagi buku yang Oke. Berarti memang ditagih dan dikejar-kejar sama teman-teman followers ya Bu ya? full. Oke. Nah, tapi mungkin kalau boleh saya kembali ke awal, Bu Junita, mungkin ini satu pertanyaan yang untuk mungkin Gramets yang baru pertama kali begitu ya mendengar nama Sanders Kitchen, mungkin boleh Bu dijelaskan gitu, kenapa sih gitu? Ini pasti sering banget ditanyakan ke Bu Junita, tapi juga saya ingin tanyakan lagi hari ini, kenapa sih Bu memilih nama Sanders Kitchen? Oh, jadi nama Sander itu saya ambil dari nama tengah anak saya, Mas. Jadi kan saya punya 3 putra. Jadi nama tengahnya itu semuanya ada Sandernya gitu. Jadi waktu pas bikin akun, saya bingung nama apa ya gitu. Jadi Ya. ya udahlah, oke lah pakai Sander Kitchen aja, dapurnya Sander gitu. Itu aja sih Mas. Simple. Oke, baik. Jadi memang dari nama Ya, anak ya Bu ya, akhirnya ya, diabadikan sebagai sebuah ya. brand, bisa bisa dibilang seperti itu ya. Nah, Bu Junita tadi kan sempat menyebutkan bahwa buku kedua tuh lebih ke snack sebenarnya ya, begitu. Nah, kenapa akhirnya memutuskan untuk ya udah deh saya balik lagi bikin buku masakan deh gitu. Kenapa nggak? Oke, saya pingin bikin dessert misalnya atau bikin yang lain gitu. Kenapa akhirnya memutuskan untuk kembali membuat buku masakan? Jujur ya Mas, saya itu sebenarnya lebih hobinya itu lebih suka masak dibanding bikin Oke. kue gitu. Jadi ya memang saya interest saya tuh lebih ke masak. Aha, aha. Jadi kemarin kan kenapa saya bikin buku kue, karena editor saya juga bilang, Bu, kan sayang ini banyak banget resep-resep kue, roti, snack itu kan cukup banyak di yang resep-resep ibu bagikan. Kita bikin buku aja gitu. Oh ya, oke lah, saya bilang nggak apa-apa ya saya bikin. Tapi karena saya niatnya itu memang hanya satu, Mas, saya mau bikin buku yang kue-kue ini hanya satu aja, makanya itu resepnya sampai banyak banget. Ada 135 resep. Saya pikir saya habiskan aja lah di sini. Habis itu saya akan fokus di buku masakan aja gitu. Oke, akhirnya memang memang karena berdasarkan dari hobi yang lebih suka memasak ya Bu ya, gitu akhirnya dan resep yang tadi Ibu Junita bilang ada berapa Bu? 135 resep. 135 resep, luar biasa ya. Mungkin juga Grames yang ada di rumah, mungkin juga kalau mau komentar juga boleh begitu ya. Pasti Ian yakin amazed deh gitu dengan banyaknya resep yang bisa dihasilkan oleh Bu Junita di Sanders Kitchen ya. Nah Bu, mungkin saya juga ingin untuk mengucapkan selamat begitu ya kepada Bu Junita karena buku Sanders Kitchen yang pertama itu kan berhasil menjadi buku masakan pertama di Indonesia yang mendapatkan predikat mega bestseller. Ya, dan saat pertama kali mendengarkan informasi ini, gimana Bu perasaannya? Mega bestseller dan buku masakan pertama loh di Indonesia. Gimana waktu itu Bu? Nah, justru lucu ini Mas. Waktu itu Mbak Inta, editor saya, WA Aha. saya, kasih tahu. Bilang, Bu, ini buku Ibu sekarang udah masuk mega bestseller loh. Terus saya ketawa, Mas. Saya bilang, aduh Mbak ini ngada-ngada aja sih. Mana ada sih Mbak buku mega bestseller? Saya bilang begitu kan. Saya kan maksudnya, eh, apa iya gitu loh. Nanti abis ada mega bestseller, ada giga bestseller lagi gitu ya. Terus kita ketawa-tawa gitu. Kata Mbak Inta, ini benar katanya. Karena dilihat jumlah penjualannya, Mas. Jadi
kriterianya itu apa sih? Saya tanya kan, kriterianya apa sih? Kenapa kok buku saya bisa dapat predikat mega bestseller? Katanya mega bestseller itu untuk buku yang dalam kurun waktu 1 tahun penjualannya mencapai 10.000 mas, 10.000 eksemplar. Nah, buku Home Cooking saya itu, buku pertama saya itu penjualannya itu belum sampai 1 tahun itu sudah lebih dari 10.000 mas. Jadi bulan pertama itu 3.000 mas terjualnya, bulan Januari itu 3.000. Di bulan Februari itu terjualnya 11.000 lebih. Jadi sudah 14.000 sudah 14.000 itu mas dalam kurun waktu 2 bulan itu. Jadi predikat mega bestseller itu saya dapatkan waktu buku saya itu umurnya 1,5 bulan sesudah terbit launching pertama kali itu mas. Oke. Oke, mungkin sedikit terputus. Halo, Bu Junita? Ya, halo Mas. Oke, iya, baik. Nah, mungkin juga yang pengen saya tanyakan gitu ya, kalau menurut Ibu sendiri, kenapa sih Bu bisa sesensasional itu gitu? Karena saya juga ingat sekali pada saat itu memang mungkin kalau bahasa sekarang cukup viral gitu ya Bu ya, saya ingat sekali tuh gitu, itu rame banget. Kalau menurut Bu Junita kenapa Bu? Apa yang bikin sesensasional itu? Mungkin waktu itu karena sebelum resep-resep saya itu dibukukan, Mas. Jadi resep-resep saya itu sudah banyak dipakai sama teman-teman di Instagram, sama follower saya. Follower saya kan cukup banyak ya, Mas. Waktu itu, waktu buku pertama itu terbit, sudah sekitar 360.000 lebih itu follower saya. Nah, jadi mereka itu sudah banyak pakai resep-resep saya. Terus mereka juga suka kirim DM, testimoni, sharing hasil-hasil masakannya yang berhasil gitu loh. Jadi sesudah ada buku ini pun setiap hari itu saya menerima mas hasil foto recook kiriman dari teman-teman itu yang sudah beli buku saya. Nah itu semua saya upload lagi di story saya gitu loh mas. Nah itu yang bikin viral mungkin. Jadi karena saking banyaknya orang yang praktek dan recook dari resep-resep saya itu yang bikin mereka penasaran gitu. Karena mungkin baca ya testimoninya kok masakannya enak gitu, masakannya berhasil. Itu mas yang mendorong jadi mendongkrak banget penjualan buku pertama saya itu. Betul betul. Jadi memang sebenarnya efek domino ya Bu ya dari sosial media kemudian juga memang pada dasarnya resep yang cukup mudah dan juga pastinya enak begitu yang akhirnya membuat orang mungkin kepo gitu ya Bu. Oke, nah tapi kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang buku resep makanan itu kan sebenarnya banyak ya Bu ya, gitu dari makanan fine dining, dessert, makanan rumahan gitu kan. Kalau menurut Bu Junita sendiri apa sih yang membedakan buku-buku resep Sanders Kitchen dengan buku resep-resep lainnya? Kalau buku saya ini, kalau menurut cerita teman-teman yang sudah mempraktekkan, yang sudah sharing ke saya, itu kayaknya resep-resep saya ini mudah sekali Mas. Jadi memang mudah, bahkan pemula sekalipun itu gampang kalau ngikutin resep dari buku saya itu. Karena terus udah gitu bahan-bahannya itu gampang mas, gampang dibeli, maksudnya gampang didapatkan. Nggak usah mesti kita tuh harus beli bahannya ke supermarket atau apa. Cukup bahan-bahan sederhana aja yang kita bisa beli di warung atau di tukang sayur, itu sudah bisa jadi satu masakan. Udah gitu resep-resep saya juga cara masaknya itu gampang mas, bumbunya juga nggak macam-macam lah. Kadang-kadang orang tuh bingung gitu loh, kok ini resep sederhana banget ya, apa iya apa enggak gitu. Tapi begitu dicoba kok katanya rasanya enak. Nah yang seperti itu mas. Kalau zaman sekarang kan orang nyarinya yang praktis ya. Kalau ada yang mudah, kita mau pakai resep yang jelimet ya, gitu mas. Setuju Bu, termasuk juga saya sebagai anak kos ya, gitu. Ketika misalnya mencoba resep-resep kayaknya memang lebih cenderung memilih yang praktis dan mungkin cepat begitu ya Bu ya. Dan memang mungkin sesuai ya, sama kan karena memang untuk anak zaman sekarang, saya rasa mungkin Gramedia juga lebih suka untuk sesuatu yang praktis gitu. Dan mungkin tepat sekali ya Bu Junita memberikan resep-resep yang memang cukup praktis begitu. Nah Bu Junita mungkin saya juga pengen tanya sih, ini juga saya yakin satu hal yang mungkin sangat ingin diketahui oleh Gramedia begitu ya. Boleh nggak sih Bu dijelasin gitu pembuatan atau proses pembuatan buku? Karena gini kan kalau kita namanya masak itu kan praktek ya Bu. Kita langsung praktek bikin, praktek masak gitu. Nah kemudian dituliskan ke dalam sebuah buku itu prosesnya gimana sih Bu? Apakah memang dari awal begitu habis bikin satu resep langsung ditulis atau gimana tuh? Karena kan pasti ada proses trial dan errornya juga ya gitu. Termasuk nanti harus foto-fotonya juga. Nah itu gimana Bu?
Kalau saya memang dasarnya kan sudah aktif di sosmed ya Mas, jadi di Instagram itu. Jadi setiap saya habis masak itu biasanya saya foto, habis itu saya tulis resepnya gitu. Jadi Oke, terus kebetulan foto-foto saya itu juga nggak macam-macam gitu, nggak banyak pakai props, nggak banyak pakai perintilan-perintilan gitu. Jadi oke. saya hanya isinya piring dan isi masakannya aja gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ribet lah kalau menyiapkan untuk Ya. buku saya untuk foto-fotonya itu karena simple aja gitu. Oke, berarti sebenarnya untuk prosesnya sendiri tidak terlalu apa ya, tidak terlalu susah bisa dibilang begitu ya Bu ya. Oke, mungkin karena jam terbang juga ya Bu Junita ya. Secara sudah jam terbang tinggi mungkin lebih lebih apa ya, lebih mudah dan lebih cepat begitu ya Bu untuk menuliskan dan juga untuk proses tadi trial dan errornya juga begitu ya. Baik, kita tahan sebentar Bu Junita, saya ingin menyapa untuk teman-teman juga. Jangan lupa bahwa teman-teman masih ada di ruang inspirasi di online virtual Festival Gramedia Tanpa Batas, kolaborasi tanpa batas dalam rangka 52 tahun Gramedia bersama dengan Junita Sanders Kitchen. Nah, Bu, mungkin satu lagi yang ingin saya tanyakan juga tentang boleh nggak sih di spill gitu ya? Mungkin kalau anak zaman sekarang ngomongnya di spill Bu, atau mungkin boleh dijelaskan lah gitu ya kalau bahasa umumnya gitu ya. Apa sih yang dari sekian banyak resep, dari sekian banyak makanan, apa sih atau yang mana yang paling susah yang ada di buku ini? Dan mungkin juga boleh diceritain untuk proses bikinnya, kenapa paling susah? Nah, kalau dari resep, sebenarnya resep itu mudah-mudah Mas. Paling yang agak susah itu ada beberapa masakan yang proses masaknya agak panjang dan agak ribet. Ya, Misalnya itu apa ya? Rendang. Rendang kan tuh masaknya lama Mas. lama ya Paling Bu. Iya. itu sih sebenarnya gampang. Terus ada Aha. resep bikin abon ikan. Itu kan perlu gongseng, terus lama, harus harus aduk terus hampir seperti rendang. Nah, yang seperti itu aja, Mas. Kalau dari bumbu sih, bumbu-bumbu sederhana aja sih sebenarnya. Jadi paling dari prosesnya aja, nggak ada yang susah. Bahkan pemula aja bisa kok Mas bikin. Oke. Nah, tapi tadi kan yang prosesnya cukup lama ya Bu. Kalau yang jadi favorit Bu Junita dan juga keluarga ada nggak? Ya kalau dari anak-anak saya paling seneng makan rendang itu, Mas. Paling seneng makan rendang. Oh gitu ya, memang paling seneng ya rendang itu ya, yang prosesnya lama lagi. Oke, jadi memang hidangan favorit keluarga adalah rendang ya. Ayam Oh, goreng itu oke. anak-anak saya juga demen, namanya anak-anak tuh paling demen makan ayam juga Mas, dan di buku yang Oke. itu banyak banget resep ayam. Oke, iya betul betul. Jadi rendang, ayam goreng dan berbagai macam hidangan ayam tadi seperti yang Bu Junita sampaikan ya. Nah, mungkin yang juga Grames penasaran, sebenarnya kalau dengan begitu banyaknya resep yang sudah dihasilkan oleh Bu Junita, dari Bu Junita sendiri sebenarnya punya background sekolah masak nggak sih Bu? Atau kan tadi saya sempat bilang ada belajar secara otodidak gitu ya. Nah, kalau dari Bu Junita sendiri gimana sih Bu gitu prosesnya kok akhirnya bisa menghasilkan segitu banyak resep gitu? Karena pasti orang amazed nih, masa sih nggak ada sekolah masak gitu? Masa sih nggak ada belajar secara resmi begitu ya? Apakah atau memang semua dihasilkan secara otodidak gitu? Nah begini Mas, saya sih sebenarnya dasarnya itu saya kuliah itu di perhotelan loh Mas. Iya, Saya kan tadi ada dibacain ya di iya profil. betul. Nah, itu kan saya lulusan Akademi Pariwisata Trisakti. Zaman Ya, dulu itu masih akademi, Mas. Tapi terus terang sampai lulus pun saya tuh memang belum bisa masak, bikin kue karena mungkin belum passionnya di situ ya, Mas. Nah, saya tuh baru bisa belajar masak serius itu di umur 35, Mas. Sesudah punya anak malahan oh gitu. oke. Ya, jadi ya kalau saya bilang sih memang pendidikan itu perlu, tapi lebih perlu lagi memang banyakkan prakteknya sih ya, Oke, Mas. oke. Nah, kan sebenarnya banyak ya Bu, mungkin apa ya, pasangan muda begitu ya, pasangan muda zaman sekarang kan mungkin sebelumnya nggak pernah masak-masak, selalu pesannya adalah via online gitu. Kalau menurut Bu Junita sendiri sebenarnya berarti masak itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari ya Bu. Berarti kan nggak harus bahwa kita harus sekolah masak gitu, tapi enggak gitu. Begitu ya. Jadi memang sebenarnya setiap orang punya potensi untuk bisa masak. Setuju nggak Bu kalau saya bilang statement seperti itu? Betul, betul Mas. Apalagi kita perempuan ya, pasti ada itu apa ya naluri ya, dasar pasti pasti Aha. bisa. Masak itu semua orang bisa, cuma perkara enak atau enggak itu aja Mas. Nah, Saya juga nggak
nggak bisa kok, cuma bisa tumis-tumis aja. Kadang-kadang keasinan, kadang-kadang apa sekali masak nyicipnya sampai belasan kali sampai Iya. saya kenyang. Itu semua sama kok kita. Jadi Oke. bisa dipelajarin mas, bisa dipelajarin. Jadi itu bisa karena biasa. Oke. Yang Bisa penting karena biasa. Nah, tergantung kita niat apa enggak sih, kita mau masak atau enggak, itu iya, aja. iya. Oke, tapi kalau dari pengalaman Ibu sendiri pernah nggak sih mengalami yang, aduh ini kok makanannya tidak sesuai sama harapan saya ya gitu. Di bayangan saya kayaknya tuh harusnya ini bekerja nih resepnya, formulanya gitu. Cuma ketika dicoba, loh kok berbeda nih sama yang saya harapkan gitu. Itu pernah nggak Bu, yang paling memorable pengalaman seperti itu yang Ibu rasakan? Pernah lah mas, zaman-zaman dulu ya, sosial media itu nggak seperti sekarang. Kalau di Ya, Instagram, kali kita buka itu banyak banget orang share resep secara gratis ya mas. Itu kan kita betul. dapat resep-resep. Zaman dulu kan saya harus buka lewat Google ya apa gitu cari. Dan itu kan kadang-kadang sumbernya nggak terpercaya ya. Mungkin Ya, ada juga betul. salah kasih resep ya. Nah itu mas, kadang-kadang memang pas dimasak kok begini ya gitu loh, gitu. Ya, ya. Jadi ya mulai dari itu akhirnya juga saya pikir kalau ngasih resep itu sebaiknya ngasih resep yang benar gitu loh, Iya, daripada iya. merumuskan orang juga. Oke. Nah, tapi kan Bu Junita juga sering berbagi resep begitu ya via sosial media begitu. Itu apakah memang dari awal tujuannya seperti itu, Bu? Maksudnya apakah memang ya udah deh saya bagi-bagi resep aja deh gratis nih ke Instagram gitu misalnya ya. Pernah nggak Bu ada ketakutan kayak ini pasti orang nanti nggak bisa ngikutin nih atau nanti jangan-jangan resep saya nih diubah-ubah nih atau pikiran-pikiran lainnya gitu, Bu? Atau emang dari awal tujuan Bu Junita adalah ya udah deh saya mau berbagi deh. Jadi gini mas, tujuan awal saya waktu bikin akun Instagram itu Aha. bukan untuk bagi resep. Sebenarnya saya hanya cari tempat untuk menyimpan foto-foto hasil masakan saya. Jadi Oke. waktu tahun 2014 itu saya baru mulai pengen bisa masak gitu loh mas. Jadi setiap saya habis masak, saya foto. Terus di mana saya bisa taruh mendokumentasikan gitu, maksudnya hasil-hasil masakan saya Iya, gitu. iya. Anak saya bilang, mama bikin aja akun Instagram gitu. Saya kan juga nggak paham ya mas, saya kan gaptek. Jadi anak saya lah yang bikinin akunnya itu. Oh, oke. Awal-awalnya itu kan saya nggak punya follower mas, saya nggak punya follower kan. Aha. Saya pasang foto aja, caption juga nggak ada, cuman captionnya itu paling nama masakannya apa. Jadi Ya. blank aja. Kok lama-lama besok-besokannya gitu ada yang follow saya mulai Aha. dari 1, 2, 3, lama-lama banyak mas gitu, lama-lama banyak. Terus akhirnya pada tahun 2015 karena kok mati ya. Halo? Halo, iya mas. Ya, kedengeran Bu? Kedengeran mas? Kedengeran, aman. Nah, terus eh, pada tahun 2015 itu makin banyak yang tanya resepnya gitu loh. Oke. Cek ini apa sih resepnya gitu loh. Jadi saya pikir kalau saya hanya posting fotonya tanpa resep, kayaknya kurang manfaat ya mas ya. Orang nggak bisa ikut masak ya. Jadi akhirnya sejak Maret 2015 itu Aha. saya mulai deh setiap masakan yang saya posting itu saya sertakan resepnya gitu mas. Oke. Awal Berarti mulai gitu. berarti ini adalah hasil kolaborasi ibu dan anak juga sebenarnya ya Bu ya. Akhirnya hadirlah gitu Sanders Kitchen. Ya itu mas. Oke. Nah, Bu, mungkin terutama untuk ibu-ibu muda begitu ya yang ada di rumah yang mungkin sekarang juga sedang menonton Gramets yang sedang mencoba untuk praktik atau memulai memasak begitu ya, pasti pengen tanya nih salah satu trik masak yang sangat berguna dan mempermudah Bu Junita dalam proses memasak. Nah, apa tuh Bu kira-kira? Saya mulai dari pertanyaan itu dulu deh. Trik yang kira-kira harus diingat oleh Gramets yang sekarang sedang mencoba untuk memasak seperti Bu Junita. Kalau saya sih tipsnya itu triknya sederhana aja sih mas. Sebelum masak Aha. itu saya semua bahan-bahannya. Jadi misalnya kalau Oke. saya waktu anak-anak zaman belum pandemi, itu kan anak-anak sekolah pagi. Saya Ya. otomatis harus siapin bekal. Nah itu apa yang mau saya masak besok pagi-pagi, itu hari ini malam biasanya sore atau malam itu sudah saya siapkan semua mas. Kayak misalnya ada daging, udah saya marinasi dulu, udah saya potong-potong marinasi. Kalau sayuran udah saya potong-potong, bumbu udah saya siapkan. Jadi semua saya simpan di kulkas.
Nah, besok pagi-pagi saya bangun nggak perlu terlalu pagi, udah tinggal masak aja gitu Mas. Itu hemat waktu banget gitu loh Oke. untuk kita. Berarti lebih ke kalau boleh dibilang persiapan ya Bu ya, persiapan yang memang Kalau tidak sembarangan gitu. Itu simple tapi memang harus disiapkan dengan baik, begitu ya? supaya nggak kelabakan pagi-pagi. Kalau Betul. bangunnya pagi juga, aduh kita mau bangun jam berapa Mas? Ya kan? Iya. Nah, tapi Bu ada lagi nggak Bu? Mungkin apa ya, tips dan trik lain gitu selain tadi kan tadi secara persiapan begitu ya, secara persiapan bahwa oke bahan-bahan harus disiapkan begitu supaya nanti tidak terlalu terburu-buru dan juga segala macam. Nah, tapi ada lagi nggak Bu kalau tips dan trik mungkin dalam proses memasaknya atau mungkin nanti kemudian dalam proses penyimpanannya atau proses menghidangkannya ataupun juga ketika gagal ada nggak tipsnya supaya kayak, aduh kayak saya nggak bisa masak deh, saya nyerah deh, gitu. Gimana tuh Bu kalau kayak gitu? Mas, kalau misalnya itu ya tips dan trik misalnya dari proses masaknya. Ya, Misalnya kalau mau cepet itu bisa nyiapin bumbu-bumbu dasar Mas. Kayak bumbu dasar oke. merah, kuning, putih itu bisa kita bikin dulu lebih banyak, agak banyak stoknya. Bisa kita stok di kulkas. Jadi nanti Ya. sewaktu-waktu mau masak tinggal paling nambahkan beberapa bumbu rempah saja gitu. Mau masakan yang putih misalnya opor ayam tinggal pakai bumbu dasar yang putih. Mau masak sambal goreng tinggal pakai bumbu dasar yang merah. Seperti itu Mas. Itu juga membantu banget. Oke, penting ya. Memang bumbu-bumbu dasar ini jadi insya Allah lebih aman gitu mungkin ya Bu ya. Ketika sudah menyiapkan bumbu dasarnya, at least secara apa ya standar rasa, insya Allah bisa tercapai mungkin begitu ya Bu ya. Oke. Nah, Bu Junita, mungkin kalau boleh kita sedikit bergeser ke pertanyaan dari netizen, Bu. Boleh ya, kita sedikit explore dulu nih pertanyaan dari teman-teman atau dari Gramets yang tadi seperti saya bilang sudah sangat penasaran gitu, pengen ngobrol sama Bu Junita, pengen tanya-tanya sama Bu Junita. Dan satu pertanyaan pertama, Bu, ada yang bertanya nih, sudah berapa banyak resep yang Ibu kuasai? Coba inget nggak gitu ya? Itu yang pertama, sudah berapa banyak resep yang Ibu kuasai? Kemudian pertanyaan kedua, kenapa Ibu suka mempelajari dan eksperimen dalam memasak? Nah, itu yang kedua. Mungkin yang pertama dulu Bu, coba diingat-ingat berapa resep yang sudah dikuasai? Kalau saya kan kalau masakan itu biasa saya kasih hashtag Mas. Ya, Masak saya share di Instagram tuh saya kasih hashtag. Kalau di Instagram sih kayaknya udah ribuan ya Mas. Kalau di buku aja udah ratusan, berapa? ya, 200, ya, ya kan? Banyak sih Mas. Tapi kadang-kadang juga resepnya ya saya masaknya ya itu lagi, itu lagi. Kadang-kadang juga ya, Mas, nggak semuanya masakan baru gitu. ya, Kalau untuk eksperimen ya perlu Mas, karena kan masakan itu kan banyak ya. Kita juga suka coba-coba masakan dari daerah lain betul. yang biasa yang kita masak di rumah supaya nggak bosen juga Mas. Kalau masakannya itu aja kan juga bosen ya anak-anak ya. Suami di rumah juga bisa bosen gitu. Oke, berarti kalau tadi ditanya jumlah resepnya, waduh, mungkin kalau boleh Ian bilang tidak terhitung ya Bu Junita ya, saking banyaknya, udah ratusan, udah mungkin ribuan gitu, yang mungkin juga sudah banyak sekali dicoba sama teman-teman yang ada di rumah, begitu ya. Kemudian juga tadi kalau misalnya memang dasarnya suka bereksperimen dalam memasak gitu. Nah, Bu, tapi saya jadi pingin sedikit ekspor lebih lanjut soal apa namanya soal eksperimen nih gitu untuk teman-teman yang gini saya dulu pernah dibilangin bahwa namanya masak itu adalah sesuatu yang God given talent atau mungkin bakat gitu ya. Nah ada teman-teman yang akhirnya merasa bahwa ketika saya sekali gagal ya saya memang nggak bisa masak gitu. Nah kalau dari Bu Junita ada nggak tips mungkin secara apa ya secara pengalaman dari seseorang yang juga belajar secara otodidak tips dan trik untuk teman-teman yang mungkin merasa bahwa ya kalau saya sekali nggak bisa masak, saya nggak bisa masak. Nah gimana tuh Bu? Supaya tetap ya memang harus disadari bahwa harus mencoba lagi gitu. Enggak, itu mah kembali lagi yang saya bilang Mas, kita tuh mau bisa atau enggak. Semua pemula, biarpun sejago apapun, saya rasa pasti ada ngalamin hal-hal masa-masa sulitnya ya pas Ya, masak. Kayak saya aja dulu, itu permasalahan banget ngasih garam dan gula. Ngasih perbandingannya Mas. Jadi kalau misalnya resep-resep dari orang tua, itu kan dari mama saya, garam kira-kira, semua kan kira-kira Mas, ya kan? Kalau ya, sekarang tuh teman-teman tuh udah jauh lebih enak lah, ada resep, udah ada takarannya gitu loh. ya, Jadi
Kalau saya zaman dulu ngasih garam, gula, ya kira-kira. Tapi itu kadang-kadang yang bikin kita itu jadi belajar. Ya, Kalau dikasih kira-kira, ya kita taruh dulu sedikit-sedikit dulu. ya. Zaman dulu kan nggak tahu perbandingannya berapa. Seringkali masakan itu asin. Kalau nggak asin malah hambar. Nah itulah perlu satu nyicip mas, gitu. Jadi kalau takut keasinan, kasih dulu sedikit-sedikit. Paham, Kurang paham. asin baru tambah. Daripada ngasih sekalian banyak, kalau udah keasinan susah, nanti nggak bisa Oke, kemakan. Itu mas. Jadi oke. semua pasti ngalamin masa-masa itu ya kalau kita lagi Ya, belajar ya. Jadi betul. yang asal pasti akan bisa gitu loh. Oke, berarti mungkin kalau boleh saya simpulkan, sabar ya Bu ya, sabar dan terus mau mencoba gitu. Ya, jangan jangan malas gitu loh, jangan malas, Ya, jangan asa. Pokoknya pasti bisa. Lama-lama kita sering masak, aha. feelingnya dapat sendiri mas. Iya, oke. Berarti memang sesuatu yang apa ya, ada prosesnya gitu ya Bu, bukan sesuatu yang kayak ya udah sekali masak berhasil gitu, tapi semua ada prosesnya. Begitu ya Betul. Bu? Kalau Oke. kalau enggak saya nggak bisa ada di sini mas. Nggak bisa. Berbicara dengan banyak sekali orang dan memberikan banyak sekali resep untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Baik, Saya Bu Junita, berbicara tentang proses, pastinya juga Gramedia kan sudah berproses 52 tahun nih Bu, sampai dengan di hari ini ulang tahun yang ke-52 tahun begitu ya, dengan tema kolaborasi tanpa batas. Nah, pastinya juga di era yang sekarang sudah banyak berubah atau mungkin kalau boleh saya bilang era digital gitu ya, banyak tuntutan untuk jadi tanpa batas. Nah, kira-kira nih ada nggak sih project selanjutnya apa namanya selain karya tulis misalnya gitu ya dari Bu Junita? Misalkan mau bikin YouTube atau misalkan memberikan resep atau tips secara visual atau mungkin mau bikin apa lagi nih Bu yang benar-benar tidak terbatas. Nah, gimana Bu Junita? Nah, ini Mas, kalau sekarang kan zamannya orang platformnya makin banyak ya. Kalau dulu kan Aha, Instagram apa? Kalau kalau dulu kan Instagram tuh maksudnya kayaknya udah gede banget gitu ya. Kalau sekarang kan orang banyak yang geser ke YouTube ya Mas. Nah itu betul. anak saya nawarin, mah kenapa sih mama nggak mau bikin ke YouTube gitu atau TikTok gitu ya. Tapi saya ini kan ngukur diri Mas. Saya semuanya tuh mempersiapkan sendiri loh Mas. Jadi saya masak sendiri, foto sendiri, ngisi akun sendiri, pokoknya bikin konten sendiri. Kalau mungkin teman-teman yang lain itu kan ada punya tim ya Mas, ada yang videoin, ada yang Betul. segala macam. Jadi tinggal tinggal masak aja gitu. Kalau saya ya karena itu Mas keterbatasannya dan saya juga ada jualan kan, saya jualan Ya. online. Jadi saya harus bagi-bagi waktu. Nah, di situ yang belum ketemu sih Mas. Tapi nggak menutup kemungkinan mungkin ke depannya kalau ada nanti saya punya tenaga lebih atau saya punya tim, mungkin akan ke arah sana. Nggak tahu ya Mas, mudah-mudahan aja. Oke, baik Bu. Dan juga pastinya ditunggu kalau begitu ya, hasil-hasil karya selanjutnya yang tanpa batas dan juga pastinya kolaborasi-kolaborasi selanjutnya dengan Gramedia Pustaka Utama. Nah, baik, terima kasih Bu Junita dan pastinya Gramet sampai juga ya. Sekarang kita di acara yang pastinya ditunggu-tunggu yaitu launching buku terbaru Inspirational Ideas for Home Cooking ala Standards Kitchen. Nah, untuk mengawali prosesi launching di sore hari ini, coba deh, mari kita bersama-sama untuk menyaksikan video sambutan dari Bapak Andi Tarigan dan juga video launching buku Inspirational Ideas for Home Cooking ala Sanders Kitchen. Halo Ibu Junita, semoga sehat-sehat selalu ya Bu. Kami dari Gramedia Pustaka Utama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Junita yang telah mempercayakan karya-karyanya sejak tahun 2018 kepada kami, penerbit Gramedia Pustaka Utama. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu sampai hari ini. Dan pada hari ini kita meluncurkan judul ketiga dari Ibu Junita yang berjudul Inspirational Ideas for Home Cooking ala Sanders Kitchen yang telah terbit tanggal 19 Januari 2022 yang lalu, yang hari ini secara resmi kita terbitkan. Kalau kita lihat datanya cukup menggembirakan dan membanggakan, karena buku yang ini ketika kami melakukan pre-order sudah terserap sekitar 1.800 eksemplar. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Ibu Junita. Sehat-sehat selalu Ibu.
Yeay, luar biasa sekali dan mungkin boleh saya minta tepuk tangannya untuk yang ada di rumah, untuk yang ada dimanapun ya, bahwa ini adalah buku ketiga dari Bu Junita Sanders Kitchen yang resmi diluncurkan hari ini. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah dong, saya minta yang ada di rumah, tepuk tangan virtualnya boleh? Oke, cukup kedengeran ya, baik. Bu Junita, selamat sekali lagi, share ini resmi sudah begitu ya, meluncurkan buku ketiga dari Bu Junita. Mungkin boleh Ibu sedikit mengangkat, Ibu tunjukkan untuk bukunya, begitu. Silakan Ibu. Ditunjukkan hasil karyanya, luar biasa sekali. Oke, asik. Boleh kita capture dulu momen membanggakan ini karena memang ini satu momen yang sungguh luar biasa, yang monumental begitu ya, karena di hari ini buku ketiganya resmi diluncurkan. Selamat Bu Junita, dan mungkin ingin untuk menyampaikan sepatah dua patah kata bagaimana perasaannya, mungkin juga untuk teman-teman dari Gramedia Pustaka Utama yang sudah bekerja sama, berkolaborasi tanpa batas hingga menghasilkan buku ketiga ini. Silakan Bu Junita. Terima kasih Mas Ian, juga terima kasih kepada Pak Andi sudah memberikan sambutan buat peluncuran buku ketiga saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penerbit segenap pimpinan dari Gramedia Pustaka Utama yang sudah memberikan kepercayaannya untuk saya menerbitkan buku di Gramedia Pustaka Utama. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada editor saya Mbak Inta Rina Hardiman. Ini ketiga buku saya semuanya Mbak Inta yang jadi editornya. Terus terima kasih juga kepada bagian prolis itu ada Mas Nafi, Mbak Esther, Mbak Ajeng atas kerjasamanya, bagian sekretariat, bagian tim produksi Gramedia Pustaka Utama, pimpinan dan staf seluruh Gramedia Store seluruh Indonesia, terutama khususnya kepada Gramedia Harapan Indah, karena selama kurang lebih 4 tahun ini Gramedia Harapan Indah sudah membantu saya banget untuk menyediakan buku-buku yang saya jual sendiri. Dan tentunya masih banyak lagi pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini, tapi saya sangat-sangat berterima kasih sehingga buku saya ini bisa terwujud gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Junita. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk teman-teman yang ada di studio ataupun di rumah ataupun dimanapun Grameds berada begitu ya. Silakan langsung untuk menuju ke toko Gramedia terdekat atau juga silakan nih bisa langsung cek di gramedia.com dan juga pastinya marketplace Gramedia untuk langsung order buku Inspirational Ideas ala Sanders Kitchen. Dan juga boleh sekali lagi Ian ingatkan untuk follow Instagram @gramedia, @buku_gpu dan juga pastinya @Sanders Kitchen untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait buku Inspirational Ideas ala Sanders Kitchen. Baiklah kalau begitu Bu Junita, sekali lagi selamat dan juga pastinya terima kasih atas waktunya sudah berbagi inspirasi di Ruang Inspirasi dalam rangka online virtual festival Gramedia Tanpa Batas, kolaborasi tanpa batas dalam rangka 52 tahun Gramedia. Bu Junita, terima kasih, sehat selalu pastinya. Dan juga semoga untuk Grameds yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada juga selalu sehat ya. Semoga kita juga selalu bisa mencari inspirasi terbaru untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Ian Narendra, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Ian.